Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wasilu darsana wa qira'atana ikhwah min kitab Syarah Masail al-Jahiliyah, permasalahan-permasalahan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah zaman dahulu dan merupakan permasalahan-permasalahan yang merupakan antitesis dari akidah yang benar, merupakan lawan dari tauhid. Maka mengetahui perkara-perkara yang terlarang, ini tujuannya adalah agar kita tidak melakukannya dan tidak terjatuh kepada hal ini tanpa disadari. Nah, sekarang kita di halaman 22 masih di permasalahan yang pertama dari permasalahan-permasalahan di masa jahiliyah, yaitu du'a'u al-awliya was salihin. Baik. Kita di halaman 22 kita sampai di yang pertama mulai dari hadza huwal ladzi anqarahullah. Nah, mulai dari situ. Iqra ya, ada menit. هذا هو الذي أنكره الله على أهل الجاهلية تماما ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ما عبدوهم لأنهم يرون أنهم يشاركون الله في الخلق والرزق والإحياء والإماتة هم يعترفون أن هذا الله وإنما عبدوهم ليقربوهم إلى الله زلفى ويقولون نحن عباد مذنبون وهؤلاء رجل صالحون لهم جاه عند الله فنريد منهم أن يتوسطوا لنا عند الله في قبول توبتنا توبتنا وعبادتنا هكذا زين لهم شياطين الإنس والجن هذا الأمر والعجيب أنهم يقرؤون القرآن ويمرون على هذه الآيات ولا ينتبهون لها وما هذا يستمرون على عبادة القبور وهي من فعل الجاهلية وهذا أنهم لم يعرفوا ما كانت عليه الجاهلية لم يعرفوا أن هذا من أمور الجاهلية لم يعرفوا أن هذا من أمور الجاهلية هذا نتيجة الجهل بأمور الجاهلية. ثم قال الشيخ رحمه الله وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل
وأنه لا يقبل من العمل إلا الخالص وأخبروا أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة حرم حرم الله عليه الجنة عليه الجنة ومأواه النار. وهذا هي المسألة التي تفرق لأجلها الناس بين المسلمين بين المسلمين بين المسلمين بين المسلمين نعم بين المسلمين وكافر المسلمين. وكافر وعندها وقعت العداوات لأجلها شرع الجهاد. وقال الله تعالى وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. الله عز وجل بحاجة إلى أن يجعل بينه وبين العبد واسطة. الله جل وعلا قريب مجيب يسمع ويرى ويرحم ويقبل التوبة عن عباده ولم يأمرنا باتخاذ الوسائل في الدعاء بل أمرنا بالدعاء مباشرة. فدعوا الله مخلصين له الدين. وقال ربكم ادعوني وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أمرنا الله بدعائه مباشرة ولم يأمرنا باتخاذ الوسائط بيننا وبينه. Baik. Hadza huwa alladzi anqarahu Allahu ala ahli al-jahiliyati tamaman. Inilah yang diingkari oleh Allah dari orang-orang jahiliyah. Yaitu apa? Ketika mereka menjadikan orang-orang soleh itu sebagai perantara untuk menghubungkan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan di dalam Al-Quran, ya, Allah membantah mereka dengan kata wa ya'budun, mereka menyembah selain Allah. Padahal orang-orang jahiliyah ini ngaku nggak mereka atau merasa nggak mereka menyembah selain Allah? Enggak. Buktinya mereka masih meyakini Allah itu pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan. Nah, tapi Allah tetap katakan wa ya'buduna min dunillah. Memang kalian beranggapan Allah itu pencipta, pemberi rezeki, tapi kalian menjadikan para orang-orang soleh ini adalah wasithah, perantara. Ya, berarti sama saja dengan kalian menjadikan mereka itu kesembahan selain Allah. Makanya kita katakan di pertemuan sebelumnya, titik ya permasalahannya di sini adalah perbedaan pendapat mengenai apa itu ibadah. Ya, definisi mereka, tauhid itu hanya sebatas mengakui Allah itu pencipta. Udah, hanya segitu saja. Ya, kalau hanya dengan keyakinan seperti itu saja, berarti Firaun Muslim dong, beriman dong dia. Kan Firaun meskipun lisannya mengatakan, ya aku adalah Tuhan, tapi dalam hatinya kan dia mengakui Allah itu adalah pencipta. Ya, jadi ya, tauhid bukan hanya mengakui Allah sebagai pencipta, itu hanya satu dari ya 3 jenis tauhid. Tauhid yang lain masih ada yang harus
ya terapkan, yaitu uluhiyah dan asma wa sifat. Baik. Wa qala walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa ma 'abaduhum li'annahum yarawna annahum yusharikuna Allah fil khalqi wal rizqi wal ihya'i wal imatah. Mereka tidak menyembah orang-orang soleh itu karena mereka menganggap bahwasanya orang-orang soleh itu ikut mencipta bersama dengan Allah, ikut memberi rezeki bersama dengan Allah, ikut menghidupkan bersama dengan Allah, ikut mematikan bersama dengan Allah. Enggak begitu, bukan karena mereka menganggap begitu. Hum ya'tarifuna anna hadza lillah. Mereka semua ya'tarifun, mengakui bahwasanya itu semua adalah milik Allah. Haknya Allah menghidupkan, mematikan, memberi rezeki. Ya. Wa inna ma abaduhum liqarribuhum ila Allahi zulfa. Akan tapi mereka menyembah orang-orang soleh itu tujuannya adalah agar mereka mendekatkan diri, ya, orang-orang soleh tadi mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat mungkin. Fayaqulun, alasan mereka, ini adalah alasan yang sama yang kita dengar dari orang-orang penyembah kubur di zaman sekarang. Nahnu ibadun mudnibun. Kita ini hamba-hamba yang banyak dosa. Wa haula'i rijalun salihun. Mereka, penghuni kubur ini, mereka adalah orang-orang yang saleh, orang yang baik, agamanya bagus, dicintai oleh Allah. Lahum jahun indallah. Mereka punya jah di sisi Allah. Jah itu artinya kedudukan yang mulia di sisi Allah. Wa nuridu minhum an yatawassatu lana indallah. Maka kami ingin mereka itu menjadi perantara bagi kami di sisi Allah. Bi qabuli taubatina wa ibadatina, ya, agar Allah menerima taubat dan ibadah kami. Jadi kalau nggak pakai perantara, mereka berpikir ibadahnya nggak bakalan diterima. Logika seperti itu kan hanya berlaku di dunia manusia saja. Kalau kita mau meminta sesuatu dari presiden, nggak bisa langsung ketemu ke presiden, harus lewat ajudannya dulu, misalnya. Ya. Nah, jadi kalau kita minta langsung bisa jadi nggak dikabulkan. Tapi kalau kita mintanya lewat perantara orang yang terpercaya di sisi presiden, bisa jadi dikabulkan. Nah, itu logika kalau dalam bermuamalah dengan manusia. Tapi dengan Allah tidak, karena Allah itu dekat. Ya, dekat dari hamba-hambanya. Jadi jangan buat perantara dengan Allah. Allah itu dekat dengan hamba-hamba. Baik. Hakada zayyana lahum sayatinul insi wal jinni hadzal amr. Begitulah Allah menghias perkara ini. Ya, afwan. Begitulah ya, seton-seton dari golongan jin dan manusia menghias perkara ini kepada manusia sehingga dianggap baik. Ya. Wal ajibu annahum yaqra'una al-Qur'an wa yamurruna 'ala hadhihi al-ayati wa la yantabihuna laha. Dan yang lebih mengherankan lagi, para penyembah kuburan ini, mereka membaca Al-Quran dan mereka melewati ayat-ayat yang kita baca tadi, ayat yang sama, bahkan mereka hafal. Wala yantabihuna laha, tapi mereka tidak memperhatikannya, mereka tidak mentadabburinya. Ya, wa ma ahadza yastamiruna ala ibadatil kubur, dan mereka terus menyembah kuburan padahal mereka membaca ayat-ayat tadi. Ya, mereka membaca tafsiran ayat tadi, mempelajarinya juga, tapi penafsiran yang tidak sebagaimana penafsirannya para ulama, ya, dari kalangan para salafus saleh. Nah, jadi menafsirkan Al-Quran bukan itu intinya, tapi menafsirkan Al-Quran dengan benar, itu intinya. Bagaimana menafsirkan Al-Quran dengan benar? Yaitu mengikuti penafsirannya para ulama yang terkenal dengan akidah mereka yang sahih. Wa hadza li'annahum lam ya'rifu ma kanat 'alaihi al-jahiliyah. Ya, wa ma hadza yastamiruna 'ala a'ibati wa hiya min fi'lil jahiliyah. Mereka nggak sadar kalau yang mereka lakukan itu adalah perbuatan jahiliyah. Wa hadza, dan ini dikarenakan apa? Li'annahum lam ya'rifu ma kanat 'alaihi al-jahiliyah, karena mereka nggak tahu, ya, apa saja perbuatan-perbuatan di zaman jahiliyah dulu. Lam ya'rifu anna hadza min umuril jahiliyah. Ada natijatul jahli bi umuril jahiliyah. Ini adalah hasil dari ketidaktahuan mereka terhadap perkara-perkara jahiliyah. Maka dari sini kelihatan betapa pentingnya kita mempelajari masail al-jahiliyah. Summa qala Syekh rahimahullah, wa hadhi a'dhamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah permasalahan paling besar yang diselisihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata bil ikhlas. Ya.
Maka ya, ata bil ikhlas. Nabi SAW datang membawa agama yang ikhlas, agama yang murni nanti. Wa akhbara annahu dinullahi alladhi arsala bihi jami'ar rusul. Dan Nabi mengabarkan bahwasanya ya, Islam ini, agama yang murni ini adalah agamanya Allah, yang dengannya Allah mengutus para rasul. Wa annahu la yaqbalu minal a'mali illa al-khalisah, dan Allah tidak menerima amalan-amalan itu kecuali yang murni. Wa akhbaru anna man fa'ala mastahsan faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar, dan mengabarkan bahwasanya barang siapa yang melakukan sesuatu ya dan man fa'ala mastahsanu, dan barang siapa yang melakukan apa-apa yang dianggap baik sama orang-orang jahiliyah, faqad harramallahu alaihi al-jannah, maka Allah mengharamkan surga atas mereka, wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembali mereka adalah kepada neraka, waliyadzubillah. Wahadi yal mas'alah allati tafarraqa li ajliha an-nasu baina muslimin wa kafir. Itulah permasalahan yang membedakan dan memisahkan ini orang muslim, ini orang kafir. Ya. Wa indaha waqa'at al-da'wah. Ya, gara-gara hal inilah terjadi permusuhan. Wa li ajliha syuri'al jihad. Qala Allah Ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Halillahu azza wa jalla bihajatin ila an yaj'ala bainahu wa bainal 'abdi wasitatun? Apakah Allah Subhanahu wa taala itu butuh untuk membuat sebuah perantara antara dirinya dengan hambanya? Ya, presiden itu dia ada perantara yang menghubungkan dia dengan masyarakatnya, dengan rakyatnya. Kenapa? Karena nggak mungkin dia turun langsung begitu. Ya, selalu membersamai masyarakat nggak mungkin. Maka ya dia tugaskanlah ajudan-ajudannya, tentara-tentaranya, prajuritnya, pengawal-pengawalnya, ya, untuk ya berhubungan dengan masyarakat. Mereka itu perantara, mereka itu wasitohnya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala Maha mampu beliau. Ya, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mampu. Ya, Allah Jalla wa ala qaribun mujib. Allah adalah zat yang qarib, yang Maha dekat, mujib, ya, yang Maha mengabulkan dan Maha menjawab doa-doa. Yasma'u wa yara. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Wa yarhamu wa yaqbalu taubata an ibadi. Ya, Allah merahmati ya hamba-hambanya dan menerima taubat dari hamba-hambanya. Walam ya'mur nabi ittikhadil wasa'iti fid du'a. Tidak pernah sekalipun Allah merintahkan kita untuk mengambil perantara-perantara dalam berdoa. Bal amara nabi du'ahi mubasyaratan. Bahkan Allah perintahkan kita untuk berdoa kepada Allah mubasyaratan, secara langsung. Pada Allah, langsung di situ. Pada Allah, ya. Serulah Allah, berdoalah kepada Allah langsung. Mukhlisina lahuddin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Amarna Allah bidu'ahi mubasyaratan. Dalam dua ayat ini saja Allah sudah perintahkan kita untuk berdoa kepadanya secara langsung. Walam ya'murna bi ittikhadil wasa'iti bainana wa bain. Allah enggak perintahkan kita untuk membuat pengantar atau perantara ya, dengan dirinya. Wa hadhihi a'dhamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah permasalahan paling besar, paling penting yang diperselisihkan oleh Nabi, ya, yang dikhilafkan oleh Nabi dengan orang-orang jahiliyah. Nabi berusaha untuk ya berada di sisi yang berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Wahia mas'alatus syirik, yaitu permasalahan dari kesyirikan ini. Di annahu sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atsahu Allahu asalahu ilan nas, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutusnya dan mengirimnya kepada manusia, awalu ma bada'a bid-da'wah ila tauhidillah azza wa jalla. Ya. Pertama kali dakwah beliau adalah kepada tauhid, wa ingkari syirik, dan mengingkari kesyirikan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul qulu la ilaha illallah tuflih. Katakanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Wa yaqulu umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Nabi juga mengatakan, aku itu diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Fa idza qaluha, kalau mereka sudah mengatakan la ilaha illallah, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka ya terjagalah darah-darah mereka dan harta-harta mereka dariku. Artinya sudah haram untuk ditumpahkan dan haram untuk dirampas. Bahkan sallallahu alaihi wasallam yakshahum bi mujtama'atihim wa fi manazilihim wa fi ayyamil mausimi fil hajj. Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang jahiliyah di zaman beliau dulu, ya, di masyarakat-masyarakat mereka, di rumah-rumah mereka, wa fi ayyamil mausim fil hajj, begitu juga ketika musim-musim haji,
wa yad'uhum ila tauhid. Nabi memanfaatkan momen-momen haji itu untuk mengajak mereka kepada tauhid. Ya, wa yadhhabu huna wa huna. Nabi pergi ke sini dan ke sana kemari. Kama dzahaba ila Thaif yad'uhum ila tauhid. Nabi pergi ke Thaif untuk mengajak mereka untuk bertauhid. Nabi pergi ke kabilah ini, kabilah itu, ya, melobi sana sini, ya, mengajak agar mereka, ya, mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ifradullahi jalla wa ala bil ibadah. Hada awwalu ma bada'a bihi sallallahu alaihi wasallam. Mengesahkan Allah dalam ibadah, inilah hal pertama yang diawali oleh Nabi dalam berdakwah. Li'anna hadha huwal asas. Inilah pondasi. Wa hakadha yajibu 'ala du'ati an yahtammu bi hadzal amr. Maka para dai juga wajib perhatikan masalah ini. Wa yaj'alu ad-da'wata ila tauhid hiya ahammu syai'in fi da'watihim. Dan dia menjadikan ajakan kepada tauhid ini adalah suatu hal yang paling penting dalam dakwahnya. Ya, dakwah tauhid adalah yang paling penting dalam dakwah seorang dai. Nah, ya, artinya jangan kita heran para ulama itu setiap hari, ya, kajiannya tauhid dan dibahas, dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah yang dibahas. Kenapa? Karena memang itulah hal yang paling fundamental dalam beragama. Itu hal yang paling penting. Orang yang jahil akan mengatakan apa dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah. Ya, tapi orang yang paham, punya basirah, ya, dapat hidayah dari Allah, dia akan mengatakan, wah, tauhid itu memang sangat penting untuk senantiasa diulang-ulang dan diingatkan. Meskipun kita tahu, kadang kita tetap melakukan. Ya, kita tahu kesyirikan itu apa, kita tahu ini nggak boleh, tapi tetap kadang kita melakukannya. Itulah butuh kita kepada ulama-ulama yang senantiasa mengingatkan kita akan bahaya kesyirikan. Ya, karena tabiat manusia suka melupakan hal-hal yang seperti itu. Faqad ata sallallahu alaihi wasallam bil ikhlas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang membawa al-ikhlas, ya, pemurnian. Ya, ikhlas itu secara bahasa maksudnya adalah pemurnian. Baik, yaitu pemurnian ibadah hanya kepada Allah saja. Wa tarku ibadati ma siwallahi minal awliya'i wassalihin aw ghairihim. Dan meninggalkan penyembahan kepada selain Allah, entah itu para wali ataupun orang-orang soleh atau yang lainnya. Hadza huwa dinur rasul. Inilah agamanya para rasul terdahulu dan agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin. Tidaklah kami mengutus, ya, seorang utusan sebelummu, wahai Muhammad, illa nuhi ilaihi, kecuali pasti kami wahyukan kepada mereka bahwasanya la ilaha illa ana fa'budun. Wa qala ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Fa hadha huwa manhajur rasul alaihi wassalatu wassalam. Inilah metodenya para rasul. Ya, hadha huwa manhajur rusuli alaihi wassalatu wassalam. Inilah metodenya para rasul alaihi wassalatu wassalam, yaitu ad-da'watu ila ibadatillah wa tarku ibadati ma siwa wa baqiyatul islahati ta'ti tab'an lidzalik. Adapun perbaikan-perbaikan, ya, yang lainnya itu datang setelah ini. Ya, setelah tauhid ini. Nah, jadi kalau orang sudah bertauhid, ya, barulah kita perbaiki salatnya, barulah kita perbaiki puasa, zakatnya, ya. Yang penting terlebih dahulu adalah tauhidnya diperbaiki. Baik. Wallahu jalla wa ala la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan liwajhihi laisa fihi syirk. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan-amalan kecuali kalau dia murni hanya kepada Allah saja. Laisa fihi syirk, tidak ada kesyirikan di dalamnya. Jadi, ya, ibadah yang murni itu maksudnya ibadah yang enggak ada kesyirikan di dalamnya. Ya. Wa aidan la budda an yakuna al-amalu muwafiqan lima syara'ahu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga amal itu enggak cukup hanya sekedar lillahi taala, tapi juga harus muwafiqan, harus sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu la yaqbalul amala alladhi fihi bid'atun wala ma kana fihi syirk. Allah tidak bisa, dan Allah tidak akan menerima amalan yang di dalamnya ada bid'ah dan juga ada kesyirikan. Qala ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha. Nah, di situ dia. Ya, mana mutabaah di ayat ini? Falyamal amalan shaliha. Hendaknya beramal dengan amal soleh. Ya, ini tauhid, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Jadi barang siapa yang beramal, ya, dengan amal yang ghairu shalih, berarti, ya, tidak masuk dalam ayat ini. Atau barang siapa yang beramal dengan, ya, suatu amalan yang ada kesyirikan di dalamnya, maka tidak akan diterima oleh Allah. Intinya bid'ah dan syirik itu harus hilang dari sebuah amalan agar bisa diterima oleh Allah. Syarat diterimanya amalan itu ada dua, ya.
Tidak boleh ada padanya kesyirikan, juga tidak boleh ada padanya kebid'ahan. Ya, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa qala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Lam yaktasir 'alal amri bi ibadatillah. Coba lihat ayat-ayat tentang perintah untuk beribadah ya. Allah nggak mengatakan wa'budullah kemudian selesai, enggak. Tapi masih ada lanjutannya. Wala tusyriku bihi syai'a. Jangan menyembah Allah tapi disertai dengan kesyirikan. Ya. Jadi yang benar apa? Sembahlah Allah dan jangan melakukan kesyirikan. Ya, kenapa? Karena kalau hanya perintah menyembah Allah saja, bisa jadi nanti dibarengi dengan kesyirikan. Gitu. Nah, sembahlah Allah. Nah, kalau cuma sampai situ saja, bisa jadi kesyirikan juga nanti dilakukan. Illallah, ya, sembah Allah saja. Ya, ya jadi, ya, ajak orang untuk menyembah Allah saja dan meninggalkan penyembahan kepada yang lainnya. Dengan kata lain, ajak orang bertauhid dan larang mereka dari kesyirikan. Ini namanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Al-amru bit tauhid wan nahyu 'anil syirik. Al-amru bil mutaba'ah bittiba'is sunnah wan nahyu 'anil bid'ah. Lam yaktasir 'alal amri bi ibadatillah bal naha 'anil syirk li'anna ibadatallahi la tuqbal idza kana fiha syirkun. Nah, kenapa kok ada larangan berbuat syirik juga? Kan sudah diperintahkan beribadah. Kenapa ada kata jangan berbuat syirik juga? Ya, ya agar mengisyaratkan di situ bahwasanya ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah kalau di dalamnya ada kesyirikan. Nah, logikanya kalau kita perintahkan orang agar orang itu benar-benar melakukan apa yang kita perintahkan, kita katakan begini. Ya akhi, bacalah. Ya, jangan malas. Ya, bacalah ya buku pelajaran antum, jangan malas. Nah, kalau antum katakan ya akhi bacalah, ya kurang ya. Ya, bisa jadi dia baca sambil malas-malasan. Nah, tapi kalau kita katakan ya akhi bacalah dan jangan malas. Ya, lawan dari ya membaca itu ya langsung disebutkan di situ sehingga ya orang akan membaca dengan rajin, ya, dengan bersungguh-sungguh. Nah, gitu maksudnya. Baik. Wal kufru bit taghuti muqaddamun 'alal imani billah. Mengingkari taghut, sembahan selain Allah itu muqaddamun, ya, lebih didahulukan daripada beriman kepada Allah. Faman yakfur bit taghuti wa yu'min billah. Di ayat ini buktinya dikatakan barang siapa yang kufur terhadap taghut, ingkar kepada taghut, tidak beriman kepada taghut, wa yu'min billah dan hanya beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa dan fisama laha, maka sungguh telah berpegang dengan tali ikatan yang kuat, yaitu tauhid. Ya, lihat ayat ini diawali dengan mengingkari taghut. Nah, ini kan definisi dari la ilaha illallah. La ilaha, kan kita diminta untuk mengingkari taghut. Illallah, dan beriman hanya kepada Allah saja. Makanya rukun tauhid itu ada dua, yaitu an-nafyu wal isbat. An-nafyu saja tidak bisa, al-isbat saja juga tidak boleh. Kalau nafyu saja maka ta'til namanya. Ya, kalau isbat saja juga bisa jatuh kepada kesyirikan. Ya, maka dua-duanya tidak boleh. Ta'til ataupun kesyirikan itu tidak boleh. Ta'til itu artinya meniadakan Tuhan seluruhnya. Ya, Allah dan semua lain ditiadakan. La ilaha, ya, la ilaha sampai situ doang. Nah, ini ta'til. Baik, Allah taala alam. Insyaallah taala mana lebih lengkap dari la ilaha illallah akan kita bahas di kesempatan selanjutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad.